sore ini kita fine tuning setup shockbreaker Pajero Sport baru punya Mas Adit. Ini baru loh mobilnya, 1800 kilo, baru dari Jakarta dibawa ke Jogja. Modifikasinya di laman Kiret itu ada banyak penambahan bobot, bumper depan, bumper belakang, winch, suspensi, pair springnya pakai karena ada bumpernya kan, kita pakai raw yang non HD. Terus stabilizer Super Pro, shocknya pakai Provender monojok tapi di revolving. Tujuannya supaya sesuai dengan bobot ini gitu loh. Terus mobilnya nggak limbung, dengan fitur kliknya itu bisa dipakai naik turun. Memang fine tuningnya juga butuh feel yang maksimal supaya mobil ini tetap empuk tapi tidak limbung, baik pelan maupun ngebut. Nah itu butuh waktu memang. Ini mobil keren loh, karena sudah baru langsung pasangi dashtek Unichip. Knalpot udah ganti, suaranya masuk dalam. Limbungnya udah jauh kurang. Oh ya, remnya juga udah diganti pakai Brembo CTSV 6 port BBK. Remnya jadi lebih lembut gitu loh. Sebenarnya BBK itu jadi kita ngontrol remnya lebih kerasa, terutama saat ngebut, deselerasi atau ngerem dengan keras dengan jarak yang pendek. Itu kita bisa kontrol rem itu, tekanannya bisa sangat kita kontrol. Apalagi saat turunan tajam yang kita harus rem, dia ngelepas panasnya lebih bagus, jadi lebih safety lah gitu. Terus ini mobil juga udah ganti ban sama velgnya pakai metode 707 yang baru, paling baru, sama bannya BFG AT 275 ukurannya. Agak ngerasain mobilnya buat manuver kanan kiri. Ini tadi nitronya udah kita naikin 10 PSI, udah jauh lebih enak. Yang depan, yang belakang juga udah lumayan oke. Tinggal kita agak lewat jalan yang nggak rata. Sebenarnya kita punya data valving shockbreaker itu, mulai dari Provender, King Shock apa, untuk mobil apa. Jadi kalau teman-teman pengen valving di Jogja, bisa juga beli shocknya terus kita valvingin, atau beli di Jogja sekalian kita valvingin, harganya beda. Terus dikirim, jadi di sana tinggal dipasang aja, tinggal fine tune itu nggak sulit kok. Fine tune itu tinggal ngurusin nitrogen aja, pressure nitrogen aja. Agak ngebut sedikit, mobilnya udah nggak limbung, jauh banget sama aslinya. Coba kita rem. Oh ya, rem itu juga harus ada break in-nya, harus ada end rayon-nya supaya fit. Jadi kalau baru dipasang ini akan berbeda saat udah dipakai-pakai. Rem ini awet kok. Kampas remnya itu sekitar 20.000 km baru habis. Disnya itu sekitar 50 ribuan km. Terus ya itu kita available semua barangnya. Jalannya rame pol. Mau ngebut gimana nih caranya? Pajero itu kalau di remap atau di dashtek gitu, powernya naiknya lumayan oke, lumayan banget. Tapi sekarang teknologi remap itu juga udah canggih. Kadang-kadang malah HP-nya lebih tinggi remap daripada Unichip. Aku pengen belok kenceng gitu loh, tapi piye caranya? Jalannya penuh. Oh, yang punya minta dibikin paling kencang. Oke. Udah dapat izin. Jadi mobil ini targetnya dengan diganti-ganti ini semua adalah untuk manasin tetangga.
nggak ada konsep apa-apa, konsepnya manasin tetangga ya mas. Oh, kita sengaja ekstrim-ekstrimin, enak kan? Ini belok tajam loh ini. Limbungnya hilang kan? Kalau mobil limbung itu gini loh, kalau belok mobilnya goyang-goyang gitu loh. Ini kan diam. Di belakang mau muntah nggak mas? Aman. Oke nih. Tapi ini coba ya di jalan gravel dulu. Feelku sih depan naikin dikit banget nitronya, 3 atau 3,5 PSI gitu trik. Kalau kita sudah fine tune mau naik 3 PSI, shockbreaker atau 5 PSI itu kalau tidak pakai tools, alat yang bener itu sulit naikin segitu. Bisanya naiknya 10 langsung 20 gitu. Kalau sudah 3 atau 5 PSI, kalau nggak pakai tools atau alat yang oke, itu nggak mudah gitu. Sama dengan kita nyetel pressure ban, kita minta 28, turunin dong jadi 27. Kalau nggak pakai digital, yang digital gimana caranya bacanya, sulit. Nah itulah pentingnya tools. Kalau BFG kena lubang itu deg gitu loh, ban BFG itu gitu, karena dindingnya tebel mas, makanya dia kotak kan, dindingnya itu playnya banyak, 8 play. Nah itu agak keras di situ sedikit, cuman dia bannya jadi kotak, bagus dilihat. Tapi memang kalau kena lubang dikit-dikit itu dedek agak kerasa. Gak apa-apa, yang penting sombong. Penting kita gitu. Tapi ini adalah salah satu Pajero yang aku seneng, cakep. Kenapa? Karena bumpernya depan pihak itu, fitmentnya sama desainnya pihak itu sama bentuk bodinya si Pajero itu kayaknya paling enak dilihat gitu loh. Terus dipasangi lampu dari Steady, itu juga apa ya, keren gitu loh lampunya. Lampunya itu funky, lampunya itu trendy gitu loh. Jadi kayak anak muda banget ya. Peleknya juga iya metode kan, ban BFG, ya udah pasti oke. Knalpot ini cukup. Ini knalpot pakai apa sih mas? HKS ya? Carbon tip, makanya agak ada berisik, ada suaranya, kedengeran suaranya dari dalam. Kalau merek lain agak siam kayak BRD, kayak itu lebih siam. Jadi kalau bannya tidak BFG, yang HT atau yang AT yang empuk nggak kerasa nih. Jadi kalau BFG memang agak gitu, gak kerasa. Wah, enak ya. Oke nih, udah oke nih. Kita coba di jalan yang gravel. Sip, nggak bottoming itu nggak mentok. Kalau mentok pasti nggak enak, jeduk sama beberapa kayak bearing roda apa bekerja maksimal, baut roda. Jadi itu sangat dihindari saat nyeting shock. Ini tinggal ngebut sebenarnya 180 itu gimana rasanya, tapi harusnya dengan kondisi seperti ini aman banget. Apalagi pernya sudah pakai raw
dia lebih keras daripada standarnya. Oke, nah kita udah setup, udah fine tune agak lama karena memang harus naik turun nitro. Kita naikin sampai batas atas, oh kelebihan turunin lagi. Jadi kadang-kadang yang harus bikin lama itu kita harus nurunin 5 PSI nyoba gitu. Itu membuat buang waktu. Tapi ya memang kalau kita beli shockbreaker yang bisa di setup terus tidak di setup maksimal kan sayang juga gitu loh. Ini tampak penampilan dari mobilnya Mas Adit. Aku senang dari Mas Adit apa? Mobilnya banyak, tapi dia beli Pajero itu untuk operasional dan dia tungguin loh 5 hari di Jogja, nungguin mobil ini kelar. Gila emang. Dan memang dia punya passion di mobil sih. Jadi looknya pun enak dilihat. Jadi dari bumpernya piak, terus ada Warren VR Evo, ini steady quad dipasang di depan itu. Misal ini bulat, nggak asik dilihat. Coba bayangin kalau lampunya ini bulat, kan nggak enak dilihat. Jadi dia punya selera yang oke juga. Sambil LED barnya pakai light post, pakai Thule crossbar, keren banget. Terus yang paling menarik ini, coba lihat sini. Ini ada Brembo City SV original refurbish, terus dipadu Metode 707 dan ban BFG AT ukuran 275 65 18. Jadi kalau teman-teman pengen mobilnya enak banget, remnya performanya keren, itu pakai ring 18 ban ukuran itu dan remnya Brembo City FC BBK 6 port. Terus suspensi nggak perlu yang mahal-mahal, yang penting tuningnya. Jadi ini shockbreaker pakai provider monocoop yang monocoop cukup, harganya nggak terlalu mahal. Terus yang penting di revolving aja, revolving sesuai dengan penambahan bobot bumper, under protector, winch dan lain-lain. Itu penting. Jadi tuning itu penting. Tuning is everything lah kalau untuk suspensi bisa dibilang begitu. Nah, yang lain hampir semua sama, cuma ada HKS knalpot yang carbon tailpipe itu oke juga, dan ada suaranya, jadi feel-nya beda. Terus udah dipasang unit chip Gastech, ada 5 mode, jadi 1 sampai 5, yang 5 paling kenceng. Itu kalau 1 standar. Jadi kalau dipinjam temen pasang 1 aja gitu. Tapi konsep ini untuk apa? Dia konsepnya apa sih, Mas? Nggak ada. Pokoknya yang penting tetangga panas gitu katanya. Anjing juga.